Tidak dipungkiri lagi kalau Indonesia kaya dengan tumbuhan mikroba. Daerah vulkanis sebagai sumber bahan bioaktif selenoprotein untuk antioksidan pencegahan terapi kanker. Selenium atau Sa merupakan komponen kunci dari sejumlah selenoprotein fungsional yang terseleksi dari daerah vulkanis kaya, seperti dari Gunung Rinjani di Lombok, yang kandungannya diketahui menunjukkan aktivitas antioksidasi spesifik seperti glutesen peroksida GPX. Herba dan bakteri terseleksi ini juga telah memperlihatkan daya modulasi apoptosis seluler dan molekuler di sel kanker uji yang menunjukkan potensinya sebagai kandidat bahan untuk pencegahan dan terapi penyakit kanker. Untuk mengungkap kekayaan alam Indonesia dari daerah vulkanis, maka penelitian yang dilaksanakan oleh Puslit Biologi LIPI mengidentifikasi senyawa bioaktif berbasis selenium dari herba dan bakteri termofilik vulkanik terseleksi dan bioasai genetik modulasi apoptosis pada sel kanker. Penelitian ini menurut Dr. Novik Nurhidayat dari bidang mikrobiologi LIPI, penerapannya dengan model tikus yang diinduksi karsinogen dengan parameter akumulasi selenium dalam jaringan. Reduksi premalignan sel kanker yang dapat dikembangkan untuk produksi sediaan bahan terstandarisasi dan terkontrol bagi kepentingan farmasi dan biomedis. Hasil penelitian ini juga dapat melengkapi database keanekaragaman mikroba Nusantara dan potensi bahan bioaktifnya. Daerah vulkanis secara alami kaya akan sulfur dan selenium. Tumbuhan dan mikroba secara non-spesifik yang mengambil dan memasukkan selenium ke dalam senyawa-senyawa organiknya yang mengandung sulfur. Kemudian tumbuhan dan mensintetis selenometionin dan metilselenocysteine dari selenium yang diserapnya. Penelitian kami berangkat dari kesadaran kita bahwa kita memiliki banyak sumber daya alam yang belum kita ketahui dan belum kita manfaatkan. Dan yang kedua, kita juga berangkat dari kekhawatiran kita bahwa kita tahu bahwa kanker masih merupakan penyakit pembunuh utama di dunia, termasuk Indonesia. Jadi kita coba gabungkan dua hal itu. Jadi pada prinsipnya kita pergi ke gunung. Mengapa kita ke gunung, terutama gunung berapi? Karena ini daerah yang belum dieksplorasi. Kita juga tahu di gunung berapi di situ banyak dan kaya akan unsur yang belum banyak diketahui orang, yaitu selenium. Selenium ada di gunung berapi bersatu dengan sulfur. Kita tahu kalau kita pergi ke sana, kayak tercium bau sulfur dan selenium ada di sana. Jadi kita pergi ke sana untuk mengambil, mengisolasi bakteri yang hidup di sana, khususnya mereka yang hidup di daerah sumber air panas. Mengapa sumber air panas? Karena sumber air panas di sanalah sulfur dan selenium lebih tersedia. Sehingga kalau tersedia di sana, nanti bakteri dan tumbuhan akan mengakumulasinya, memasukkan selenium ke dalam tubuhnya, dan nanti akan memanfaatkannya. Nah, kunci daripada penelitian kita sebenarnya adalah ada di sana. Nah, si bakteri dan tumbuhanlah yang akan merubah selenium yang ada di alam menjadi bentuk bahan aktif yang bisa kita gunakan untuk pencegahan dan terapi kanker. Ada 3 daerah vulkanis yang kita tuju di Indonesia. Yang pertama itu adalah Gunung Kerinci di Sumatera, yang kedua Gunung Rinjani di Pulau Lombok, dan ketiga dataran tinggi Toraja di Sulawesi. Fokus kita adalah ke daerah gunung berapi yang memiliki sumber air panas. Kita mulai, ini adalah gambaran, salah satu gambar foto dari
daerah Gunung Rinjani. Di daerah ke sini sekitar ketinggian 1700-an terdapat sumber air panas yang akan kita ambil sampelnya dan kita bawa ke lab untuk diisolasi bakterinya. Bakterinya kita ambil dan kita isolasi dan kita seleksi mana mereka yang bisa mengakumulasi selenium dan mengandung bahan aktif untuk terapi kanker yang akan kita tuju. Kemudian kita identifikasi bahan aktif tersebut, apakah dia benar-benar aktif, tersebut sebagai senyawa selenoprotein, khususnya adalah metilselenocysteine. Kita identifikasi nanti, kemudian kita uji baik secara seluler maupun secara langsung ke organisme biologinya, ke tikus di sini. Nah, dari hasil penelitian kita bisa tahu bahwa ternyata memang si bakteri, tumbuhan juga, herba yang kita isolasi itu mengandung selenoprotein, dan setelah kita uji ternyata mampu secara seluler itu menyuruh sel kanker untuk mati. Proses tersebut kita sebut dengan apoptosis. Jadi si ekstrak selenoprotein dari bakteri udara herba itu mampu menyuruh sel kanker untuk melakukan apoptosis, bunuh diri dan mati. Itu di level seluler. Kemudian kita tahu juga bagaimana mekanismenya. Ternyata si selenoprotein tersebut itu mampu menginduksi sel-sel kanker untuk mengekspresikan gen-gen yang bertanggung jawab untuk proses apoptosis atau proses kematian sel. Jadi kalau ada selenoprotein dari bakteri, kita berikan pada sel kanker, kita berikan pada sel kanker leukemia. Ini adalah gambaran sel kanker leukemia. Kemudian kita lihat bagaimana sel kanker leukemia ini bunuh diri. Ternyata sel kanker leukemia ini setelah diberikan ekstrak selenoprotein itu mengekspresikan gen yang disebut dengan gen CDK5. Gen inilah yang bertanggung jawab untuk memperlancar proses apoptosis atau memperlancar proses bunuh diri daripada sel kanker leukemia ini. Jadi sampai titik ini kita tahu bahwa selenoprotein mampu menginduksi sel leukemia untuk bunuh diri, untuk mati seperti itu. Nah, kalau hal seperti ini terjadi, berarti kita bisa manfaatkan untuk terapi kanker mereka yang menderita leukemia. Cerita yang sama juga itu terjadi pada kanker payudara. Ini juga kanker payudara kita lihat adalah pada ekspresi gen APO3, gen yang bertanggung jawab untuk melangsungkan proses apoptosis pada sel kanker payudara. Di sini bisa kita lihat bahwa ekstrak daripada selenoprotein dari bakteri dan dari herba itu mampu meningkatkan ekspresi gen ini sehingga si sel kanker payudara ini mati. Gitu. Nah, dengan temuan ini kita coba memberanikan diri langsung ke tikus. Tingkat seluler kita coba langsung ke tingkat organisme biologi. Jadi tikus itu kita berikan suplementasi dengan dicekokkan ke mulutnya obat kita selenoprotein, kemudian kita induksi dengan bahan perangsang tumor di ambing tikus, baru kita lihat bagaimana perubahan yang terjadi. Dari hasilnya itu bisa kita lihat bahwa tumor terbentuk. Kemudian kita bisa lihat terjadinya penambahan jumlah kelenjar pada tikus yang diberikan perangsang mutagen, dan jumlah kelenjar itu bisa direduksi oleh suplementasi selenoprotein dari ekstrak bakteri kita. Hal yang sama juga terjadi pada jumlah sel-sel yang melakukan mitosis atau jumlah sel-sel yang membelah diri, memperbanyak diri sehingga terbentuk suatu tumor yang besar. Itu bisa direduksi oleh ekstrak daripada selenoprotein dari bakteri. Hasil penelitian bidang mikrobiologi Puslit Biologi LIPI memperkuat langkah seleksi tentang tumbuhan herba dan mikroba vulkanis sebagai sumber selenium dan senyawa organik yang berperan dalam antioksidasi pencegahan kanker dan induksi apoptosis tumor untuk terapi kanker. Penelitian tumbuhan dan mikroba daerah vulkanis sebagai sumber bahan bioaktif selenoprotein
untuk antioksidan, pencegahan dan terapi kanker dengan metodologi mengisolasi bakteri, pengamatan dengan mikroskop, uji analisis genetik, dan praklinis dengan menggunakan tikus sebagai hewan percobaan. Isolasi bakteri dari baktotermo, yaitu memindahkan baktotermo 100 mikroliter ditanam ke media padat, yaitu agar yang disebar dengan menggunakan segitiga spatula. Proses pemindahan dari bakteri baktotermo cair ke media padat, maka ketika pengambilan cairan baktotermo, mulut tabung Erlenmeyer dipanaskan agar tidak terkontaminasi. Begitu pula ketika menanam di media padat. Media tanam padat diinkubasi dalam suhu 50 derajat Celcius selama 2 hari. Maka terlihat perubahan warnanya menjadi merah. Setelah mengisolasi baktotermo melalui inkubasi, penelitian dilanjutkan dengan uji analisis genetika. Sampel selenium atau senyawa bakteri melalui pengamatan mikroskopis untuk mengetahui aktivitas sel-sel dalam layar monitor yang berbentuk seperti 3 dimensi terurai seperti benang-benang, dan sesudah itu bakteri membentuk rentang panjang yang membentuk koloni, bahkan bila berkembang pesat dalam suhu optimal, termofilik akan membentuk filamen-filamen yang menunjukkan adanya pertahanan diri terhadap suhu yang panas. Proses penelitian berlanjut untuk memperkuat bahwa herba dan mikroba sebagai sumber selenium dan senyawa organiknya berperan dalam antioksidasi pencegahan kanker. Setelah analisa genetika, yaitu memisahkan benda cair yang dipindahkan ke tabung dengan alat sentrifuse untuk menentukan DNA dan RNA, di mana hasilnya adalah berupa endapan atau pelet. Untuk mengeluarkan material genetika dari hasil analisa genetika diproses sampai homogen, kemudian hasil RNA diaplikasikan dengan PCR dan runningnya dengan alat elektroforesis, yaitu untuk memisahkan DNA-nya dengan memasukkan loading buffer yang dicampur sampel. Produk PT PCR dianalisis dengan elektroforesis dan terekam secara visual dalam bentuk cetakan gambar. Keampuhan dan sebagai kandidat bahan terapi kanker, maka herba dan mikroba dari daerah vulkanis tersebut diuji cobakan pada tikus putih yang diaklimatisasi pada suhu 22 derajat Celcius dengan kelembaban 50%. Selama proses aklimatisasi, tikus putih galur dicekok ekstrak selenium. Kemudian pada hari ke-12 dari 11 hari masa aklimatisasi tikus disuntik dengan karsinogen metal nitrosurea MNU dengan dosis 50 mg per berat kilogram tikus secara intraperitoneal. Perlakuan berlangsung selama 9 minggu setelah pemberian MNU dan setiap 12 hari
diukur bobot badannya, dan diambil sampel darahnya yang diambil dari bagian vena kaudal sebanyak 0,8 ml dan ditampung dalam tabung Eppendorf untuk mencegah penggumpalan. Sebelum nekropsi, tikus dibius dengan klorofon untuk mengambil jaringan ambing, jantung, paru yang diduga mengandung kanker, di mana fenomena berarti bahwa selenium yang terkandung dalam ekstrak memberikan pengaruh, yaitu jenis selenium sebagai antioksidan akan mencegah terbentuknya radikal bebas dan memperbaiki sel yang rusak, yang berarti juga dapat menghambat apoptosis, dan selenium berfungsi sebagai medical scavenger, akan membersihkan radikal bebas yang terbentuk dalam sel sehingga dapat mencegah proses apoptosis. Maka jenis senyawa Se atau selenium ini lebih direpresentatifkan oleh selenometiotin, sehingga dapat berfungsi mencegah dan menghambat berkembangnya sel kanker pada ambing tikus dan payudara manusia melalui induksi apoptosis. Senyawa organik mengandung selenium dengan bobot molekul rendah seperti metilselenicasid, metilselenocysteine, dan selenometionin telah dikarakterisasi sebagai senyawa yang mampu mengurangi resiko terjadinya kanker pada berbagai tipe sel kanker dan model rodensia. Selenium, unsur yang dikenal sebagai salah satu unsur toksik dan karsinogenik, adalah sebagai salah satu elemen esensial dalam berbagai protein dan senyawa organik fungsional untuk kesehatan. Beberapa selenoprotein yang merupakan antioksidan kuat yang mereduksi radikal-radikal bebas pada gilirannya berperan dalam meningkatkan daya imunitas, terutama pada individu-individu yang lemah dan tertekan sistem imunitasnya untuk mencegah infeksi dan mutasi virus patogen karsinogenik. Seleksi alam di daerah vulkanis diharapkan memberikan peluang menghasilkan jenis baru herba dan mikroba maupun jenis senyawa bioaktif berbasis selenium yang unik vulkanis Indonesia.